Selamat malam kawan-kawan, sampai berjumpa kembali dengan saya Suara Kebebasan di Liberty Talk kita hari ini bareng saya Iman Amirullah, Managing Editor Suara Kebebasan seperti biasanya. Mungkin untuk teman-teman yang baru kenal dengan Suara Kebebasan, kami adalah inisiatif aktivisme digital untuk mempromosikan kebebasan sipil dan juga kebebasan ekonomi di Indonesia. Dan salah satu caranya adalah lewat podcast ini gitu, lewat Liberty Talk podcast yang kawan-kawan simak saat ini. Hari ini kita akan ngobrol soal why republicanism is matter gitu bareng Mas Prabu Yudianto. Beliaunya ini merupakan salah satu penulis terkenal di Jogja dan baru saja menerbitkan bukunya yang berjudul Sebelum Kami Digusur gitu. Mungkin teman-teman boleh langsung cek di Instagramnya untuk lihat bukunya. Bukunya nanti cerita soal pengalaman personalnya ya Mas ya, soal keluarganya jadi korban penggusuran gitu. Betul. Nah, mungkin kita langsung mulai aja biar nggak kemalaman ya. Jadi Mhm. kan kalau kita ngomongin republikanisme itu kan definisinya luas Mas. Jadi Ya. banyak yang banyak yang bilang itu sebatas tata kelola pemerintahan gitu. Ada juga Mhm. yang bilang republikanisme itu kebalikannya monarki gitu. Jadi yang penting model kekuasaan apapun, yang penting itu tidak diturunkan secara darah gitu. Kayak monarki Mhm. itu berarti udah bisa dibilang sebagai republik gitu. Soal Betul, entar betul. soal entar bentuk kekuasaannya apakah demokratik atau aristokratik gitu, itu urusan lain gitu. Makanya kan republik itu biasanya digandengin nama konsep lain gitu kayak republik demokrasi lah, republik rakyat gitu. Nah kan saking fleksibelnya dia bahkan Korea Utara pun bisa ngaku republik kan, namanya Republik Mhm. Demokrasi Rakyat Korea Korea. Utara. Jadi Mhm. dia sangat fleksibel, Republik Rakyat Tiongkok gitu segala macam gitu. Makanya dia sangat fleksibel gitu. Yang penting ada di poin kekuasaannya tidak diturunkan secara turun menurun gitu. Betul, betul. Berkebalikan dengan monarki kan kalau kita lihat sejarahnya dia dari apa itu Prancis, budaya Prancis ya, Mhm. budaya Prancis yang mengakhiri monarki itu kemudian membentuk pemerintahan republik meski pada akhirnya sama aja ternyata kelakuannya gitu. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan pertamanya itu kenapa sih Mas banyak yang bilang republik itu jauh lebih baik gitu ya dibanding sistem-sistem yang ada gitu kayak misal kediktatoran atau monarki absolut dan segala macam gitu. Kenapa dianggap lebih baik di saat banyak yang sekarang ini kan banyak yang meromantisasi kerajaan lagi tuh. Kita lihat-lihat di sosmed Betul. ya. Kayak Mhm. mungkin lelah dengan kelakuan elit-elit yang dipilih via demokrasi ini akhirnya pada meromantisasi kesultanan, kerajaan-kerajaan di era lalu gitu. Padahal kan harusnya Mhm. orang-orang sadar ya sejelek-jeleknya republik itu jauh lebih bagus daripada monarki gitu. Itu kenapa Mas kira-kira? Oke. Kalau aku mungkin agak lompat dikit ke kenapa ya mereka mulai merindukan sistem kayak monarki atau teokrasi sekalipun dan konsep-konsep di luar republik ya. Karena gini, bisa dipahami itu kan bentuk patah hati ya. Patah hati masyarakat terhadap sistem yang mereka pandang ya ini disebut republik. Ini disebut republik, ini secara sah, secara tercatat, dan internasional kan disebut republik. Tapi kok seperti ini? Berarti harus ada opsi lain. Padahal yang kadang tidak dipahami adalah sebenarnya apakah republik yang mereka rasakan itu sebenarnya masih republik yang murni, republik, atau republik yang terbaca. Tapi kalau kita kaji, sebenarnya republik itu memang konsep yang lebih masuk akal sebenarnya. Ya bisa kita lihat bahkan dalam perjalanan sejarah kan konsep republik yang awalnya dicetuskan di Yunani lalu mulai dikembangkan di Romawi meskipun Romawi berakhir dengan imperialisme juga itu kan adalah bentuk kerinduan dari masyarakat luas bukan hanya satu golongan bukan hanya satu kelompok untuk menjalankan kehidupan mereka tanpa ada potensi-potensi seperti dominansi kelompok tertentu
lalu supremasi kelompok tertentu. Nah, aku memandang republik itu masih lebih baik, sekurang-kurangnya pun masih lebih baik, karena yang pertama jelas ya, ada upaya untuk mencegah dominasi. Kebebasan dalam republik itu sejatinya itu kan non-dominasi. Tidak ada satu kelompok kecil atau satu kelompok masyarakat, bahkan perkara urusan ras, agama, suku, dan lain sebagainya, yang berhak menentukan hajat hidup kelompok lain, atau malah kelompok mayoritas. Ini kan tidak ditemukan di konsep pemerintahan yang lain ya. Misal kayak monarki. Monarki itu kan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, adalah objek. Kita tidak dipandang sebagai subjek, kita dipandang sebagai objek. Karena apa? Karena kita hanya bisa menyuarakan sesuatu, dan pada akhirnya keputusan tetap dikembalikan kepada sang pemimpin. Entah itu raja, ratu, kaisar, atau segala penyebutan untuk monarki sekalipun. Jadi ketika kita bicara republik, itulah kekuatan utamanya, itulah kelebihan utama republik. Pada akhirnya ketika republik yang ideal itu bisa berjalan, maka yang diutamakan, yang menjadi haluan utama adalah kepentingan masyarakat banyak. Bukan hanya kepentingan mayoritas, bukan hanya kepentingan yang terbaik dari yang terburuk, tapi bagaimana kepentingan masyarakat secara utuh itu menjadi haluan utama mereka. Karena setiap publik, setiap orang-orang yang ada di dalam kelompok itu, mereka punya hak untuk memutuskan juga keinginan mereka, kebutuhan mereka itu seperti apa. Yang akhirnya akan dikalibrasi dengan masyarakat yang lain tanpa ada pengotak-ngotakan, sehingga hajat hidup mereka, kebutuhan mereka, bagaimana pada akhirnya negara dan pemerintah melayani mereka itu bisa sesuai dengan harapan mereka. Dan yang pasti, kebajikan sipil dalam republik itu lebih terjaga. Karena bandingin aja sih, kalau oke lah kalau aku akan ngomongin Repu- Republik Korea atau Republik Korea Utara, ini kan memang agak, ya aku bisa tadi bilangnya pembajakan ya. Aku akan menyebutnya kan sebenarnya monarki karena ada keturunan darah kan, bukan dipilih berdasarkan merit atau kemampuan. Betul. Tapi Anomali ya. anomali, anomali karena di satu sisi ketika mereka menawarkan republik, mereka menawarkan ide baru, tapi ketika itu dijalankan, mereka mengembalikan ke yang lebih lampau lagi, bahkan jauh sebelum perang Korea, konsep seperti itu. Tapi kalau kita lihat, ketika kita ngomongin republik, pertama kan kita udah nggak ada itu ya, nggak ada yang tadi aku bilang ya, nggak ada dominasi apapun. Semuanya akhirnya bisa ambil bagian dan punya suara yang sama. Yang akhirnya akan dikaji bagaimana semua suara yang tentunya berbeda ya, kebutuhan setiap individu ya. Tapi akhirnya mana yang bukan lagi, oh karena ini suara lebih banyak, ini aja yang kita dahulukan. Tapi lebih kepada bagaimana setiap kebutuhan yang berbeda-beda ini bisa dilayani langsung oleh pemerintah. Lalu kalau dibandingkan dengan monarki, monarki itu kan pada akhirnya, seperti tadi seperti singgung ya Mas, akhirnya dia akan mengutamakan nasab dan darah. Ini kan lagi agak ramai juga tuh di salah satu monarki kecil di Indonesia yang sedang ada pergolakan suksesi. Yang itu ada nasab, bukan kualitas, bukan kemampuan, bukan kecakapan. Republik mencegah orang-orang yang punya darah atau keturunan mungkin dari tokoh yang cakap, dari tokoh yang mampu, tapi dia sendiri tidak mampu untuk memegang kuasa hanya karena sejarah masa lalunya. Republik akan mencegah itu pada akhirnya, sehingga ketika ya seperti tadi dibilang, apapun bentuknya nanti, entah menjadi model negara kesatuan misalnya, atau mungkin menjadi negara parlementer, atau apapun itu, tapi selama itu republik, yang akan dalam artian apa ya, yang akan membantu kelompok masyarakat banyak ini untuk mengambil keputusan adalah orang-orang yang cakap. Bukan lagi mereka memerintah. Dan sebenarnya kalau dalam republik itu kata pemerintah aku kurang cocok, karena mereka tidak memerintah, mereka adalah menjalankan amanat. Dan sebenarnya itu kan yang sebenarnya apa diharapkan dari sebuah republik. Nah, monarki, kediktatoran, dan lain sebagainya yang hanya berdasarkan yang ditentukan bukan oleh kecakapan dan kebutuhan publik, tapi oleh darah ataupun kelompok dan lain sebagainya, keputusan kelompok kecil, tidak bisa memfasilitasi ini. Mereka hanya mementingkan yang penting dikendalikan oleh kelompok ini, yang penting dikendalikan oleh keluarga ini. Sehingga urusan kecakapan dan lain sebagainya
itu bukan menjadi prioritas. Karena prioritasnya adalah menjaga garis pemerintahan mereka dan menetapkan demarkasi antara kelompok memimpin dan kelompok terpimpin. Republik menghilangkan itu. Tidak ada lagi sebenarnya pemimpin dalam republik. Hanya ya primus inter pares, orang yang dianggap lebih dahulu dari orang-orang yang sejajar dengan dia. Kan hanya itu aja sebenarnya kalau dalam republik. Itu nggak akan pernah kita temukan dalam monarki dan konsep-konsep pemerintahan lampau mungkin ya. Apalagi di Indonesia nggak akan ada konsep seperti itu. Semua ditetapkan oleh mana yang dianggap lebih sah darahnya atau mana yang dianggap mendapatkan wahyu dan lain sebagainya. Gitu sih. Nah, tadi sepakat ya soal kenapa akhirnya banyak yang meromantisasi, mungkin juga karena Mm-mm. rakyat Indonesia itu nggak punya bayangan lain selain monarki di luar republik ya. Kayak kalau Yes. nggak republik berarti monarki gitu. Mereka nggak mungkin banyak dari kita nggak punya imajinasi gitu soal Mm-mm. apa sih bentuk kepemimpinan atau bentuk pemerintahan segala macam dan Mm-mm. ini nanti tuh balik tadi soal mention republik sebagai pemerintahan itu sebenarnya kan tidak ada istilah pemerintah gitu ya, tapi adanya Ya. yang menjalankan tugas itu kan kayaknya salah satu akar masalahnya itu ini ya, ada istilah kalau di bahasa Inggris tuh government sama Mm-mm. governance gitu. Jadi Ya. itu kan kalau di Indonesia ketika diterjemahkan kan sama itu pemerintah gitu, padahal Mm-mm. itu punya makna yang berbeda dan sangat jauh Mm-mm. gitu. Dan eh, apa ya kelahiran demokrasi itu kan kalau demokrasi republik itu kan akar katanya res publica gitu kan urusan Betul. publik gitu intinya itu kan Mm-mm. si Sero bikin itu kan gara-gara monark apa muak ya sama Brutus dan Collatinus gitu waktu monarki Romawi dan akhirnya dia menawarkan model ini gitu di bukunya dan harapannya itu negara itu bisa dipimpin oleh mereka yang kompeten gitu. Meski Ya. sayangnya ini terlalu naif ya pandangan karena pada akhirnya eh, Terbaca. meski tidak ada raja, mungkin setelah itu kan ada banyak elemen-elemen kekuasaan lain ya yang pada akhirnya bisa Oh. memanfaatkan republik ini yang sifatnya Mm-mm. netral gitu, quote and quotes. Nah, kita balik lagi nih ke Indonesia biar nggak ke Yunani terus atau Romawi terus. Itu urusannya Aristoteles dan kawan-kawan. Nah, di Indonesia kita kan secara sah gitu ya 1945 Mm. dan seterusnya itu kan bilang kita bentuknya republik gitu. Meski berubah-ubah ya dari NKRI, dari jadi serikat segala macam tapi intinya republik gitu. Meski Mm. di Orde Lama, Orde Baru itu juga nyelempeng nyelempeng dikit dari republik gitu. Nah, Mm. tapi pertanyaannya itu kan kita ada satu wilayah khusus gitu yang diberi keistimewaan gitu ya, diberi kewenangan gitu se untuk menjalankan model monarki gitu di tengah republik gitu. Sebenarnya ini bertentangan nggak sih Mas sama semangat republikanisme yang dibawa para founding father gitu? Kok malah tiba-tiba ada kalau saat awal kemerdekaan mungkin ada beberapa wilayah ya, walau sekarang tersisa satu gitu, tapi ini tuh sebenarnya gimana Mas situasinya? Apakah Oke. bertentangan atau enggak atau ya itu kan jasa mereka atau apa gitu? Oke, kalau gitu aku izin untuk jawab dua pertanyaan juga ya. Kan yang pertama tadi sempat masa imajinasi bagaimana sebuah negara berjalan ya yang tadi disinggung. Sama dengan adanya satu enclave kecil di tengah negara republik, negara kesatuan republik. NKR kan itu kan. Tapi ada enclave kecil yaitu monarki. Aku boleh jawab yang pertama dulu ya, yang tentang Ya, imajinasi itu ya. oke. Gini, aku sebenarnya agak apa ya, agak bingung ketika ya let's say dalam satu dekade terakhir atau mungkin hampir dua dekade ya masyarakat itu kehilangan imajinasi republiknya dan akhirnya memilih oke monarki lebih baik karena apa karena dari tahun 45 bahkan sebelum itu ketika kita masih mengkonsep Indonesia hingga Orde Baru kita itu melakukan eksperimen seperti tadi udah disinggung kan ada negara kesatuan negara parlementer serikat dan lain sebagainya kita sudah melakukan banyak eksperimen yang akhirnya oke, datang Orde Baru, militerisme, dan imajinasi itu hilang. Sialnya, imajinasi itu sulit dikenang oleh masyarakat hari ini.
masyarakat hanya mengingat ada dua sistem aja di Indonesia ya, Orde Lama, Orde Baru. Yang itu sebenarnya aku pikir itu bentuk penyederhanaan dari sistem negara kita. Padahal dalam Orde Lama itu banyak sekali eksperimen dan menurutku ini sangat ya apa ya bisa aku bilang ini sangat layak untuk disesalkan karena kita sudah melakukan itu, kita sudah punya bayangan yang lebih luas di tahun ya saya 45 sampai 66 kan, kita udah punya bayangan, punya fantasi besar tentang bagaimana sebuah negara dijalankan. Yang aku tangkap sebenarnya karena kita itu terjebak dalam dua musim, ya aku bilang musim, musim Orde Lama dan musim Orde Baru, dan akhirnya kita masuk era reformasi, di mana era reformasi itu kan sebenarnya adalah bentuk revisi dari dua orde tadi kan, dua order yang sebelumnya. Akhirnya kan hanya terbatas di situ. Masyarakat akhirnya hanya mengenal itu aja. Segala eksperimen pendahulu-pendahulu kita dilupakan. Sehingga ketika mereka ingin untuk membayangkan gimana sih negara itu bisa berjalan, gimana sih kita itu bisa menjalankan negara, mereka lari akhirnya terlalu jauh sebelum kemerdekaan. Dan akhirnya larinya terlalu jauh ke belakang ke entitas yang hari ini sebenarnya sudah menjadi mitos. Monarki absolut kan udah hampir hanya ada berapa negara, 8 atau berapa yang masih absolut. Inggris kan udah gak termasuk kan, karena mereka punya parlemen. Nah, karena mereka nggak bisa memfantasikan hal lain, dan mereka melihat republik-republik lain itu juga sedang terseok-seok, akhirnya mereka menarik fantasi mereka lebih jauh lagi. Oke, kita akan kembali ke akar yang lebih jauh lagi. Dan karena monarki, sistem feodalisme itu menawarkan sesuatu yang seksi, sebuah kesempatan ketika ini oke, tiba-tiba kita menjadi monarki lagi. Ada kesempatan untuk naik kelas dari yang mungkin dulu kita bayangkan dalam republik itu kita semua adalah masyarakat, dan ada primus inter pares yaitu yang kita sebut pemerintah, meskipun aku sepakat government dan governance itu sesuatu yang berbeda, dan rakyat Indonesia tidak apa ya tidak peka terhadap itu, apalagi dalam bahasa juga malah disatukan. Akhirnya mereka itu tadi, mereka menemukan kesaksian baru. Ya sebenarnya ketika dulu monarki satu persatu runtuh pasca Perang Dunia Pertama, itulah yang mereka tinggalkan. Kesaksian itu yang sebenarnya ditinggalkan oleh masyarakat. Bagaimana ada satu kelompok yang dengan busana paling megah, lalu dengan gestur yang dramatis, itu kan sesuatu yang dulu dilawan setelah Perang Dunia Pertama. Bagaimana kekaisaran-kekaisaran lampau, kerajaan-kerajaan dari Rusia, Turki, dan lain sebagainya itu runtuh setelah Perang Dunia Pertama. Itu kan karena kita menolak ada satu kelompok yang punya baju berkilau dengan emas, berlian, dan lain sebagainya. Kita menolak ada satu manusia yang bertahtakan mahkota dengan batu-batu indah di kepalanya. Tapi karena kita kehilangan proses atau kehilangan imajinasi dalam proses pemerintahan republik, akhirnya ya kita mundurnya kejauhan. Kita mundur jauh banget ke belakang. Nah, kalau itu kan yang tadi ya, kenapa kita akhirnya berimajinasi lagi kembali ke masa-masa monarki, feudalism. Dan kalau kita amati juga di media sosial, itu kan yang sekarang tuh menjadi apa ya? Fantasi paling liar lah, apalagi di Indonesia. Membayangkan kita kembali ke Majapahit, membayangkan kita kembali ke eranya Singosari, yang memang sialnya itu selalu dilematisasi oleh negara yang republik ini sekalipun, dijadikan sebagai sebuah milestone masyarakat Nusantara. Tapi akhirnya ketika republik ada juga nih yang enclave. Ternyata kita belum bisa move on full dari sistem monarki. Kalau kita kembali ke bagaimana munculnya enclave ini, dan sebenarnya kan kalau untuk satu monarki itu memang punya apa ya posisi yang lebih utuh. Pemerintah meskipun pemerintahan daerah, tapi dengan kebijakan katakan nih untuk posisi gubernur, wakil gubernur penetapan bukan pemilihan, lalu ada status agraria yang tumpang tindih dengan agraria nasional dan lain sebagainya. Tapi ketika kita kembali ke masa itu, kenapa para pendiri bangsa kita akhirnya mengizinkan ada satu area ini, dan ketika area lain kena gelombang swap raja waktu itu, salah satunya dimotori oleh Tan Malaka juga kan. Nah, ada merit di sini. Yang ini unik. Republik memang mengutamakan merit. Orang tidak dinilai dari darahnya, tapi dinilai dari jasanya. Nah,
area tersebut itu kan mendapat merit, dianggap apa layak atau delegitimasi sebagai historis dan kultural yang mendukung berdirinya negara Indonesia. Nah, merit ini akhirnya melampaui kan prosedur demokrasi. Akhirnya prosedur yang harusnya kita tetapkan bersama harus dilampaui karena ini ada satu daerah yang memang kita pandang dia punya jasa lebih besar. Satu daerah yang punya jasa yang luar biasa bagi berdirinya negara Indonesia. Akhirnya kita beri mereka hak istimewa untuk menjalankan pemerintahan daerah mereka saja dengan cara monarki. Dan kalau diperhatikan, apalagi kalau kita perhatikan dalam sejarah ya, karena kan setelah Orde Lama, masuk Orde Baru, masih ada. Setelah reformasi, ketika semua itu seolah-olah berubah, kita meninggalkan masa lalu, kita meninggalkan Orde Baru, bahkan Orde Lama pun kita usahakan untuk kita tinggalkan, hanya kita sisakan sebagai catatan sejarah, dia tetap bertahan. Dan ini terjadi, ya kalau aku istilahkan ya, ini kayak desentralisasi asimetris. Jadi ini tuh memang kayak disengaja. Ada apa ya istilahnya? Ada ketidakseragaman yang memang disengaja untuk daerah-daerah tertentu dengan dasar sebagai alat atau bentuk dukungan negara terhadap satu dua budaya tertentu. Ada beberapa daerah yang akhirnya punya desentralisasi yang berbeda daripada daerah lain. Setahu kan ada 3 tuh yang dapat hak istimewa kan. Nah, karena dengan alasan historis kultural ini akhirnya diizinkan muncul. Kalau kita dengar-dengar kan ya romantis kan. Ini adalah bentuk bagaimana sebuah negara republik, negara yang mendaulat dirinya sebagai negara demokrasi, di mana rakyat yang berkuasa itu tetap memberi ruang-ruang publik, ruang-ruang pemerintahan kepada sejarah masa lampau, meskipun terbatas di beberapa daerah aja. Itu pun aku pikir juga jadi masalah. Pada akhirnya keasimetrisan ini itu kan akhirnya melahirkan sesuatu yang tumpang tindih, misalnya hukum agraria nasional dan hukum agraria adat, ada tumpang tindih dan mana dulu nih yang didahulukan. Padahal muncullah isu-isu seperti itu, isu-isu agraria, isu-isu pemukiman, pertanahan yang tumpang tindih, kalau secara nasional ini sah, tapi secara adat ini tidak sah. Lalu penyelamatan lahan secara adat dan lain sebagainya. Banyak banget yang terjadi pada akhirnya. Jadi kalau dibilang lahirnya kenapa, ya sebenarnya lahirnya simpel. Ini adalah legitimasi yang memang akhirnya melampaui prosedur demokrasi. Legitimasi kenapa ya karena sejarah. Untuk menyisakan sedikit romantisnya Nusantara yang dulu digadang-gadang dan difantasikan sebagai sebuah kerajaan yang agung, kerajaan yang luar biasa megah, tetap tersisa ketika bentuk baru masyarakat dan pemerintahan sudah lahir. Bentuk baru Nusantara yaitu Indonesia sudah lahir. Dia menyisakan satu dua monumen yang pada akhirnya ketika dijalankan pun ya tadi tumpang tindih lagi isunya. Kasus-kasusnya pun tumpang tindih lagi. Gitu sih. Oke, iya ini juga sebenarnya bisa dilihat karena obsesi founding father ya, Soekarno terutama soal kesatuan gitu kan, dan imaji Yes. kesatuannya Soekarno itu kan salah satunya karena Majapahit ya, dan Ya. yang terlepas itu ilmiah atau enggak, klaim Majapahitnya dari Sabang sampai Merauke sampai Malaysia segala macam itu kan, itu menjadi salah satu imajinya. Dan ketika awal pendirian kan sebetulnya di Pulau Sumatera pun itu banyak kerajaan-kerajaan yang menolak gitu kan untuk bergabung Mm-mm. dengan Republik yang awalnya, dan akhirnya diberikan itu keistimewaan meski akhirnya digulung juga ya sama revolusi Sumatera Timur gitu. Mm-mm. Dan ternyata yang selamat cuma Yogyakarta gitu. Itu kenapa sih? Aku jadi penasaran kenapa cuma Jogja yang selamat gitu? Karena di Sumatera digulung, di Kalimantan juga digulung, tetangganya aja juga kena gulung gitu kan. Tapi Jogja sama Pakualaman selamat sendiri tuh. Karena yang aku tangkap ya ini sebenarnya personal banget sih kenapa Yogyakarta bisa selamat dari penggulungan itu ya. Dari yang aku kaji secara pribadi satu, Yogyakarta lebih visioner daripada kerajaan lain. Mereka tahu bahwa secara universal internasional ada
arah pergerakan besar-besaran di mana monarki ditinggalkan. Di mana masyarakat akhirnya punya power, bahkan bukan punya power, sebenarnya punya keberanian aja. Bisa kita balik ke revolusi Prancis, kan sebenarnya yang ditunggu apa? Keberanian, kemauan, kesamaan persepsi, dan akhirnya imajinasi yang sama tentang bagaimana menjalankan sebuah masyarakat. Nah, Jakarta melihat itu. Di satu sisi, mereka tahu bahwa masyarakatnya sendiri pun sudah punya bayangan lebih ke depan tentang bagaimana masyarakat itu berjalan. Ide-ide monarki pada masanya sudah dianggap oke, okay, dia sudah selesai eranya. Seluruh dunia mulai meninggalkan monarki. Jogja akhirnya hadir bukan lagi sebagai satu entitas monarki yang tidak mengakui, tapi dia memberikan bentuk pengakuan paling awal. Sebenarnya primus inter pares di antara para kerajaan-kerajaan lain yang mengakui, oke, okay, Indonesia itu ada, Indonesia itu republik, dan akhirnya dalam suratnya menunjukkan keinginan untuk bergabung dengan Indonesia. Dan ini yang nggak ditemukan di banyak kerajaan. Ini yang tidak ditemukan di kerajaan lain, bahkan di sebelahnya Jogja pun tidak menunjukkan gestur seperti ini. Kemauan bahwa kami ingin dengan motivasi kebaikan bersama, kami ingin bergabung dengan Indonesia. Dan itulah yang dihargai luar biasa oleh Soekarno. Karena pada masanya kalau kita lihat-lihat, ada satu entitas pemerintahan masa lampau yang secara sosial itu masih kuat, kapital sosialnya masih besar, lalu secara positioning internasional pun nyata, terakui, ingin bergabung dengan negara yang bahkan pada waktu itu secara de jure pun masih tumpang tindih juga, masih sulit juga secara internasional. Sampai perlu ada serangan 1 Maret kan untuk menunjukkan bahwa entitas Indonesia masih ada waktu itu. Maka bagi pemerintah Indonesia pada masa itu sangat layak bahwa Jogja, meskipun mereka menunjukkan kemauan, diberi satu hak istimewa. Untuk apa? Untuk menjadi monarki yang berdaulat terbatas atas daerahnya. Aku bilang berdaulat terbatas karena tetap saja Raja Yogyakarta ada dalam pemerintahan, yang berarti dalam spektrum pemerintahan pusat, pemerintahan demokrasi, pemerintahan republik. Tapi dalam menjalankan daerahnya, yang akhirnya sudah disepakati dulu setelah kita bergabung, lalu disempurnakan oleh UU keistimewaan, akhirnya mereka diberi hak lebih. Hak bahwa urusan suksesi, urusan pemerintahan dalam artian ini adalah gubernur dan wakil gubernur, pemerintahan skala tertentu juga, skala kecil tertentu, dan juga terutama agraria, itu diberi kelebihan yang berbeda dari daerah lain. Sebagai bentuk apresiasi dan ya tentu saja, karena ada kapital sosial yang harus dipertahankan oleh pemerintah Indonesia. Sekali pemerintah Indonesia tidak mempertahankan kapital ini, yang terjadi adalah isu referendum. Dan kalau diperhatikan tahun 2010-11 sangat masif isu referendum itu dan sudah sampai ke telinga internasional. Sehingga ini ya penghargaan dan bagaimana kapital sosial yang sangat besar, warisan monarki masa lalu itu tetap harus dijaga. Tidak bisa langsung dilebur langsung ke dalam republik. Ya akhirnya tumpang tindih itu tadi hasilnya. Karena mau nggak mau, kapital sosialnya terlalu besar waktu itu. Bahkan mungkin sampai hari ini kapital sosial Yogyakarta untuk tetap berdiri sebagai daerah istimewa, tetap berdiri dengan di bawah kepemimpinan gubernur yang juga sultan, itu masih sangat kuat di Indonesia. Itu. Oke, okay. Jadi emang dinamikanya cukup ini ya, salah satu faktornya juga menjaga kestabilan juga ya. Sangat, sangat. Eh, dan Yogyakarta sendiri juga memang punya obsesi soal stabilitas gitu kan. Karena ketika kita Oh, lihat banyak sekali kasus ini ya, kasus sebenarnya kan ketika aku punya teman di luar Jogja itu kan mereka selalu bilang Jogja itu damai, nggak ada betul, keributan, nggak ada betul, tawuran pelajar gitu. Padahal kan betul. cukup banyak ya tawuran pelajar Ya, itu udah budaya juga gitu. Tapi nggak ada yang pernah dengar gitu kan. Itu hmm, salah satu keberhasilan quote and quote gitu menjaga kestabilan gitu. Nah, tadi dimention juga ya soal hukum adat gitu. Nah, itu kan hmm, kalau kita ngomongin republikanisme itu kan salah satu fundamental atau fondasinya itu kan rule of law gitu atau ya,
apa ya, bahasa Indonesianya itu supremasi hukum gitu ya. Supremasi Mm-mm. hukum itu kan berarti satu, hukumnya itu bisa ditegakkan tanpa pandang bulu ke siapapun. Mm-mm. Dan yang kedua itu ada kepastian undang-undang gitu. Jadi ketika hukum bilang A ya A gitu. Jadi nggak ada Mm-mm. undang-undang A, undang-undang B gitu. Nah, Mm-mm. dengan model monarki, ada enclave monarki di dalam republik ini kan akhirnya menghilangkan itu ya, menghilangkan rule of law gitu. Salah satunya di bidang agraria gitu kan. Nah, itu Mm-mm. konsekuensinya apa sih, Mas? Mungkin boleh diceritakan, mungkin dari bukunya juga kan setahu saya Oke. bahas ini juga, mungkin boleh dibagikan juga ceritanya gitu soal konsekuensi soal Oke. tabrakan hukum ini. Jadi gini, sebenarnya apa dalam kemunculan enclave ini itu kan pada akhirnya juga ada negosiasi hukum dan akhirnya untungnya sebenarnya untungnya bahwa republik ini masih punya taji yang cukup tajam adalah tidak keseluruhan hukum itu akhirnya bertumpang tindih. Misal perkara KUHP kita tetap dengan hukum nasional. Lalu hukum perpajakan dan lain sebagainya kita masih mengikuti nasional dan itu sebenarnya udah save point ya berminimum lah. Karena apa ya? Karena di satu sisi kalau pada akhirnya sebuah enclave monarki itu punya kekuasaan absolut atas daerahnya, maka hukum republik yang sebenarnya memayungi mereka itu jadi nggak berlaku kan. Nah, tapi memang ada dua poin sebenarnya yang bisa disorot ya. Pertama adalah hukum atau peraturan perkara suksesi pemerintahan, yang kedua adalah agraria. Karena untuk agraria ini sendiri memang paling disorot juga ketika setelah isu referendum, akhirnya lahir UU keistimewaan dan sorotan utama adalah UU agraria. Konsekuensinya adalah ketidakpastian sebenarnya. Dan ini case-nya, sebenarnya kalau aku lihat secara lebih jauh, itu tidak hanya sekedar gusur dan menggusur sebenarnya. Kalau udah bicara hukum agraria itu, kita akhirnya melihat bagaimana sebuah daerah itu punya lahan yang mungkin secara nasional itu sah sebagai kepemilikan personal, tapi ternyata secara keuangan tidak. Atau pada akhirnya kita melihat sebuah lahan yang mungkin ini dipandang sebagai area publik, tapi ternyata ini adalah area private. Misalnya ya, sebuah filosofi katakan, ini kan akhirnya menjadi kebingungan. Ini sebenarnya area private, area di bawah hukum adat, atau area di bawah hukum nasional. Karena di satu sisi, banyak masyarakat di area sebuah filosofi yang sudah sah secara hukum nasional. Dengan SHM, atau sekarang apa sekarang lagi dengan SHM digital, itu mereka sudah sah bertahun-tahun lamanya dan ada pengesahan baru, ada ketetapan baru yang menyatakan ini adalah tanah private milik monarki. Nah, itu sebenarnya konsekuensi paling terasa dari hukum agraria. Dan ya tadi aku bilang, untung yang tidak untung adalah ini hanya bicara agraria doang. Bayangkan kalau ini akhirnya masuk ke sendi-sendi kehidupan yang lebih private pada masyarakat. Kalau ini misalnya sampai ke urusan hukum pidana dan perdata, wah pasti akan lebih, tempat ini akan lebih terasa lagi. Tapi ya sekurang-kurangnya pun ini tetap menjadi sebuah kebingungan. Bagaimana kita akhirnya memandang lahan dan ruang hidup, itu apakah kita pandang secara republik, yang berarti kita akan kembali ke publik kan, atau ini adalah sebuah wilayah dengan sejarah panjang yang akhirnya kita lebih menghargai sejarah itu daripada fungsi lahan itu sendiri. Ketika fungsi ruang publik, ruang bersama itu dibenturkan dengan narasi sejarah, narasi fungsi sejarah masa lampau yang sebenarnya juga pada akhirnya sering tumpang tindih itu tadi, akhirnya menjadi sebuah kebingungan. Ya, pada akhirnya ya kasus gusur mengusur itu adalah hal kecil atau mungkin baru puncak gunung es dari kebingungan perkara tumpang tindihnya hukum ini. Itu sih. Nah, iya, aku jadi teringat juga soal alun-alun lor ya. Itu kan Hmm. hukum adat itu pada akhirnya ini aku barusan kepikiran gitu, kayak banyak sekali ruang publik itu tadi statusnya nggak jelas dan kalau pakai logika berarti ketika sebuah tanah itu menjadi sultan ground, let's say gitu, itu kan berarti jadi apa? Kok benda privat ya, kan? Hmm.
Karena kayak misal alun-alun lor kemarin kan narasinya adalah itu halaman belakangnya keraton gitu kan. Jadi padahal di sana banyak orang mencari penghidupan gitu selama Hmm, berpuluh-puluh tahun gitu. Nah, tumpang tindih hukum ini kan akhirnya menghadirkan kerewetan itu ya soal hmm, eh, apa status ruang publik ini apakah hmm, ternyata dia bisa menjadi ruang privat eh, seketika gitu ya dalam waktu singkat gitu dan kalau kita ngomongin hak atas properti gitu, property hmm, rights, hak kepemilikan privat gitu, itu kan harus didasarkan pada rule of law gitu kan, pada hmm, dasar apa ya, didapatkan secara sah gitu. hmm, Kalau John Locke itu bilangnya kan properti yang tidak didapatkan secara sah itu kan hilang ininya hmm, status haknya gitu kayak misalkan mencuri gitu kan berarti kan aku nggak bisa mengklaim itu sebagai propertiku gitu. Nah, soal pertanahan ini kan berarti kalau dibilang pencurian mungkin bisa diperdebatkan, namun secara hukum ini kan agak membingungkan ya karena ada itu hmm, tadi mana yang lebih tinggi gitu, apakah hukum hmm, agraria nasional atau undang-undang keistimewaan gitu, mana hmm, yang lebih tinggi gitu soal hmm, agraria gitu. Nah, hmm, hmm. sebenarnya undang-undang pertanahannya Jogja tuh gimana sih Mas? Apakah semua tanah itu otomatis milik Sultan atau gimana sih sebenarnya? Karena kan banyak Oh, mispersepsi ya, miskonsepsi orang-orang memahaminya. iya. Dan ini unik juga ya bahwa kebanyakan orang luar Jogja memandang bahwa satu DIY itu milik Sultan. Sedangkan pada secara hukum keistimewaan saja terbagi juga mana ranah Sultan Klen dan bukan. Dan Sultan Klen aja dibagi juga. Ada yang apa keberabon, tanah keberabon dan titik keberabon atau ya bahasa Indonesia bukan keberabon. Tanah keberabon itu berarti tanah yang memang difungsikan oleh apa namanya oleh keraton untuk hajat kebutuhan keraton dan titik keberabon itu adalah tanah yang memang secara hukum hukum adat itu adalah bagian juga dari keraton. Itu ada perbedaan status bagi penghuni di daerah situ. Misal untuk tanah di Keprabon, mereka sudah bukan Magensari. Tanah Keprabon, ini mereka sudah Magensari. Seperti kasus Taman Sari, mereka sudah hilang hak Magensarinya karena hak Magensari hanya untuk yang tanah di Keprabon. Nah, pembagian seperti ini yang akhirnya juga menimbulkan polemik kan. Pada akhirnya ya, ini sebenarnya cakupannya seluas apa? Apakah satu provinsi ini adalah milik satu keluarga, satu monarki, atau tetap ada pembagian itu? Kalau aku sih malah kadang memandangnya lebih simpel lagi. Oke, nggak masalah dengan adanya hukum tanah adat ini dan di satu sisi pun perkara hak tanah adat ini kan juga kalau kita menyorot ke Jogja, kita menyorot sebuah monarki yang lebih berdaulat. Tapi untuk daerah-daerah lain itu kan memang menjadi isu yang sebenarnya juga mereka dalam posisi rentan. Berbeda dengan Jogja yang sudah lebih solid, mereka punya instrumen hukum yang lebih tegas dengan bahkan disahkan dalam bentuk UU undang-undang dan daerah lain itu juga masih mana ini tanah nasional, mana ini tanah perusahaan, dan mana ini tanah adat, kan juga mereka masih rentan. Cuma kalau aku lah mikirnya gini, ini nggak masalah sebenarnya kalau ada kelahiran tanah adat, ada pembedaan mana tanah yang dimiliki secara adat oleh satu monarki, mana tanah yang bisa dimiliki secara privat oleh masyarakat atas nama hukum. Tapi ketika sebuah daerah dengan hukum adat ini berada di dalam sebuah negara republik, maka konsekuensinya adalah tetap bagaimana republik ini ada, bahkan di sebuah daerah yang masih menetapkan hukum adat. Aku sering apa ya mengkajinya atau ini oke lah ini opini ku pribadi dari yang kulihat selama ini tinggal di Jogja kan. Bagaimana instrumen adat ini pada akhirnya bisa republik dengan budayanya. Dalam artian kita kembalikan lagi bahwa fungsi utamanya adalah untuk kepentingan hajat masyarakat banyak, hajat rakyat. Instrumen monarki itu adalah bagian dari republik dengan kekasan budaya mereka, dengan bagaimana republik ini pada akhirnya lebih fleksibel dalam memandang sejarah, tidak menghapuskan tapi akhirnya mengakomodir sejarah ini, tapi tetap dikembalikan untuk publik. Hadirnya tanah adat katakan harusnya ini bisa menjadi alat atau instrumen paling tepat dan paling kuat untuk menghindari penumpukan lahan oleh satu kelompok orang.
Atau misalnya mengubah tanah dari ruang hidup menjadi ruang investasi. Yang bisa kita lihat, Jogja pun sekarang juga sudah mengalami gentrifikasi kan. Bagaimana lahan tuh akhirnya lahan banyak yang menganggur, lahan yang banyak diabaikan, dan masyarakatnya sendiri kesulitan mencari lahan untuk ruang hidup. Sebenarnya kalau kita ngomongin sebuah ide monarki di dalam sebuah republik, ya bagaimana monarki ini dengan budayanya, dengan kuasa yang diberikan oleh republik ini atas misalnya agraria melalui hukum adat, itu artinya juga tetap kembali ke republik. Dan sebenarnya itu sudah tercantum dalam UU Keistimewaan. Bahwa aku lupa poinnya itu, nanti bahasa berlaku ingat-ingat ya, siapa tahu aku bisa ingat, bahwa hukum adat ini, hukum agraria ini, tujuan utamanya adalah demi kesejahteraan rakyat. Yang kedua, demi menjaga budaya. Maka rakyat pun ada di dalam situ. Dan perkara bagaimana sebuah tanah itu nanti menjadi Sultan Bron, dipisah lagi ke tanah Keprabon dan Dede Keprabon, itu pun akhirnya pada akhirnya itu akan tetap kembali ke bagaimana hajat masyarakat Jogja ini tetap terpenuhi dan terakomodir. Termasuk kebutuhan akan ruang publik, ruang untuk interaksi sosial, dan lain sebagainya. Kalau aku memandang itu, jadi di satu sisi memang ada miskonsepsi di luar sana. Banyak orang memandang ya satu Jogja ini adalah miliknya keraton. Padahal dalam UU Keistimewaan itu sudah dibatasi. Tanah Keprabon berarti masih ada bangunan fungsional atau bangunan cagar budaya milik keraton. Di Keprabon salah satu yang sekarang adalah TKD, Tanah Kas Desa, yang kemarin polemiknya juga luar biasa panas di Jogja. Tapi pada akhirnya ini kan tetap di dalam republik. Kenapa tidak dibawa ke publik lagi? Kenapa narasinya adalah narasi budaya dulu dan rakyat yang belakangan? Kenapa bukan rakyat dulu yang akhirnya secara organik pun membangun budayanya di daerah atau di wilayah di mana hukum adat atas agraria bekerja, gitu sih. Iya, dan ini balik lagi jadi ini ya superioritas quote and quote superioritas Mm-mm. republik dibanding monarki ya karena Mm. tadi monarki itu kan dia punya kewenangan yang sangat besar gitu kayak pertanahan Betul. misalnya itu eh, dia bisa saja kan menjadikan barang tanah-tanah kekuasaannya ini misal untuk perumahan rakyat atau apa gitu kan untuk kepentingan Yes. publik. Tapi kan akhirnya monarki itu bergantung ke kebaikan gitu kan, kebaikan Mm-mm. rajanya gitu. Ketika Mm. rajanya baik ya enak gitu. Tapi, Terbaik. Mm-mm. tapi ketika rajanya zolim ya selamat gitu kan. Eh, Sedangkan republik kan sebenarnya sejelek-jeleknya republik punya mekanisme kan untuk mencegah seseorang tuh sezolim itu kan ibaratnya. Mm. Walaupun ternyata faktanya kini nggak mulus-mulus banget ya, karena ada Ya. banyak penyimpangan di sana sini gitu dan kayaknya sih kalau bahas hukum pertahanan Jogja nih ini akan jadi ini ya hukum yang paling dibenci sama lawyer kayaknya ya karena ruwet banget. Oh ya, ini aku aja tak kenal ya beberapa notaris terutama itu mereka tuh ya istilahnya kalau misalnya kita ngomongin tanah nasional ya kita ya yang penting ini area hijau atau bukan, selesai kan. Mereka ada tuh satu opsi tambahan, ini tanah Sultan Drone atau bukan. Dan Sultan Drone sendiri apalagi dengan semenjak kasus tanah kas desa masuk Sultan Drone itu kan menjadi sebuah kejutan besar bagi mereka. Oh ternyata bisa juga nih tiba-tiba ada klaim atas lahan yang mungkin tanah TKD itu adalah tanah publik untuk masyarakat desa. Oh ini beda nih, ternyata ada hukum adat yang berlaku di daerah itu memang ya teman-teman hukum sering kerepotan. Kita udah ngomongin Jogja itu sih. Oke, nah itu ya berarti kan pada akhirnya republikanisme itu kan menjadi penting gitu karena dia menawarkan gitu satu aspek paling fundamental dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola wilayah itu soal supremasi hukum ya gitu Hmm, karena kayak fenomena tanah kas desa itu kan tiba-tiba ya dan itu kan ya. sebenarnya cukup mengkhawatirkan gitu kan kalau bisa aja Hmm, berarti ini bisa aja kan tanah siapa aja diklaim gitu hmm, tiba-tiba jadi tanah adat gitu misalnya dan hmm, ketika kita ngomongin Jogja sebagai kota wisata
ada banyak investasi misalnya, atau pemerintah kan Hmm. punya ekspektasi 19 juta lapangan kerja tuh. Kan Hmm. salah satu caranya kan lewat investasi gitu. Dan kalau konsep tidak ada rule of law ini kan berarti kan menjadi menakutkan ya bagi investasi, Hmm. dan jadi bertentangan gitu dengan semangat pemerintah Hmm. pusat gitu misalnya. Kan Hmm. ini jadi anomali sendiri gitu ketika republikanisme itu tidak dijalankan secara utuh gitu, dan akhirnya ada monarki, ada apalagi ya desentralisasi asimetris ya bahasamu tadi ya, kayak Ya. wilayah-wilayah tertentu ada yang bisa menerapkan aturan-aturan syariat misalnya yang bertentangan dengan Hmm. peraturan nasional, atau kalau di Papua itu ada sistem pemilihan noken gitu, itu kan sangat tidak Hmm. demokratis gitu, sebenarnya bertentangan gitu dengan undang-undang kepemiluan gitu. Nah, Hmm. ini pentingnya ya apa ya, memahami republikanisme itu secara utuh itu, dan juga desentralisme pun menjadi bisa menjadi hal yang buruk gitu ketika itu tidak dipahami sebagai pemerataan pembangunan atau pemerataan kekuasaan gitu ya ke daerah, bukan Oke. pemerataan pembangunan, bukan pemerataan kekuasaan gitu. Kalau pemerataan Hmm. kekuasaan kan kayak sekarang kan, jadi raja-raja kecil, ada gubernur Ya. yang apa, dari anak beranaknya, dari bininya, dari adik kakaknya gitu Hmm. kan, gitu. Dan itu kan sangat bertentangan ya dengan semangat otonomi daerah dulu gitu ketika dibangun. Oke. Nah, mungkin kita ini udah hampir sejam ngobrol nggak Hmm. berasa. Mungkin dari Mas Prabu nih ada nggak closing statementnya kita hari ini soal mungkin mau promosi buku juga nggak apa-apa. Oke. Gini, aku masuk sebelum closing statement, aku malah akhirnya udah nemu pasal yang tadi aku maksud. Oke, Dan ini boleh adalah boleh. bentuk contoh ya. Contoh bahwa negara republik sebenarnya masih punya cukup kuasa di sebuah area monarki atau enklave monarki di dalamnya. Pada pasal 32 dan 33, ini aku sampai searching ya, tentang UU Keistimewaan Jogja, ada prasyarat yang mengikat di situ. Pada pasal 33 itu ada apa ya, istilahnya tanda atau mungkin bisa dibilang peringatan keras dari pemerintah pusat bahwa pengelolaan manfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten di sini yang dimaksudkan Kadipaten Pakualaman, harus ditujukan untuk pertama pengembangan kebudayaan. Oke, let's say ini sudah jalan. Sumber filosofis, lalu tanah kastisa menjadi Sultan Kron dan Sultan Kron terutama, itu sudah. Kedua adalah kepentingan sosial dan ketiga adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi sebenarnya masalahnya bukan lagi hanya perkara ada enklave monarki dalam republik, tapi apakah ini dijalankan pada akhirnya? Apakah nilai-nilai 2 dan 3 tadi, yaitu kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat, itu dijalankan dalam hak istimewa atau desentralisasi asimetris tadi itu yang terjadi di Jogja. Karena pada akhirnya kalau kita memandang monarki itu kembali mundur ke era Majapahit, ya ini akan menjadi sebuah, ya aku bilang, kebingungan hukum, gimana hukum dan menjadi polemik yang sangat besar. Akhirnya lah ini sebenarnya haknya sampai mana. Tapi dalam undang-undang yang menetapkan daerah tersebut akhirnya punya hak istimewa untuk menjalankan hukum adatnya dalam tataran agraria, pun ada pembatasan yang jelas, ada garis demarkasi yang jelas. Jadi kalau closing statementku, aku akan tetap kembali ke awal bahwa republik, seburuk-buruknya republik, dia adalah opsi yang paling mending hari ini. Ketika kita kalau mau melihat sejarah dan kita mau membuka tabir romantisme masa lalu, padahal republik adalah yang diidam-idamkan manusia sejak lama. Bagaimana sebuah kelompok masyarakat juga apa namanya juga dijalankan oleh masyarakat itu sendiri, bukan atas dasar wahyu, bukan atas dasar darah, bukan atas dasar dominasi kelompok dan lain sebagainya. Dan ketika yang terjadi adalah kondisi asimetris, katakan seperti di Indonesia dan di Jogja, pun Republik selalu dimimpikan tetap memberi batasan tegas. Bagaimana bahkan di sebuah kelompok masyarakat dengan sistem feodal yang masih kental, mengutamakan publik, mengutamakan masyarakat. Bukan lagi hanya mengutamakan kelompok tertentu atau nilai-nilai tertentu yang akhirnya bertentangan dengan kebutuhan publik itu tadi. Dan perkara buku, aku nggak akan bilang beli buku saya atau apa, tapi minimal baca dulu aja.
bisa pinjam teman atau apapun, karena pada akhirnya kita harus tahu juga bahwa kondisi agraria itu nggak pernah sesimpel itu, dan itu melibatkan emosi, sosial, budaya, dan banyak hal selain undang-undang yang tadi sudah aku sebut tadi di UU 33 UU keistimewaan. Itu aja sih. Oke, thank you, Mas Prab ya. Tadi cukup menarik. Ini ya kesimpulannya bahwa eh, republikanisme itu jelas lebih superior gitu, quote and quotes gitu ya. Sejelek-jeleknya republik mungkin akan lebih baik gitu, karena setidaknya dia punya mekanisme untuk mencegah terpusatnya kekuasaan secara absolut gitu ya. Dan Yes. dalam konteks Indonesia gitu sebenarnya soal apakah ada monarki di dalam republik itu sebenarnya bukan masalah besar gitu, tapi bagaimana sistemnya itu bisa benar-benar berjalan gitu ya. Republik apa yang kita sebut sebagai Republik Indonesia itu sistemnya bisa berjalan secara lebih secara sesuai sesuai apa ya hakikatnya gitulah, sehingga kekuasaan kekuasaan absolut yang terjadi di monarki maupun yang terjadi di daerah-daerah misalnya atau bahkan di level pusat nasional itu bisa dicegah gitu kan, karena secara nature-nya kan republik itu punya mekanisme pencegahan kekuasaan absolut gitu. Mungkin itu percakapan kita hari ini. Terima kasih Mas Prabu sudah berbagi bareng Suara Kebebasan malam hari ini. Untuk teman-teman mungkin boleh banget follow Instagramnya di Prabu Yudianto, uh, Prabu_Yudianto. oke, dan juga mungkin teman-teman boleh cek di Instagram dan juga website suarakebebasan.id untuk baca-baca tulisan-tulisan terkait demokrasi, hak asasi manusia dan juga kebebasan sipil gitu. Mungkin itu aja menutup pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan selamat malam teman-teman.